teman-teman, pada video ini saya akan membahas tentang perseroan terbatas atau yang biasa disingkat PT sebagai salah satu bentuk badan usaha dalam hukum perusahaan di Indonesia. Topik ini penting untuk dipahami karena PT merupakan bentuk usaha yang paling banyak digunakan dalam kegiatan ekonomi modern, baik oleh usaha kecil, menengah, hingga perusahaan besar. Dengan memahami PT, kita juga bisa mengetahui bagaimana suatu perusahaan dijalankan secara hukum dan profesional. Perseroan terbatas atau PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian dengan modal yang terbagi dalam saham serta digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha. Di Indonesia, PT diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sebagai badan hukum, PT memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari pemiliknya. Artinya, perusahaan dapat memiliki aset, membuat perjanjian, melakukan kegiatan usaha, serta bertanggung jawab secara hukum atas nama perusahaan, bukan atas nama pribadi pemiliknya. Hal ini yang membedakan PT dengan usaha perorangan, karena dalam PT terdapat pemisahan yang jelas antara perusahaan dan harta pribadi pemilik. Perseroan terbatas memiliki beberapa ciri utama yang membedakannya dengan bentuk usaha lain. Pertama, PT memiliki status sebagai badan hukum yang diakui secara resmi oleh negara. Kedua, modal PT terbagi dalam saham yang dimiliki oleh para pemegang saham sesuai dengan jumlah modal yang mereka tanamkan. Ketiga, tanggung jawab pemilik bersifat terbatas, yaitu hanya sebesar modal yang disetor. Hal ini berarti apabila perusahaan mengalami kerugian, pemilik tidak harus menanggung kerugian tersebut dengan harta pribadinya. Selain itu, dalam PT terdapat 3 organ utama yang memiliki peran penting, yaitu rapat umum, pemegang saham, atau RUPS sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, direksi yang bertugas menjalankan kegiatan operasional perusahaan, dan komisaris yang berfungsi mengawasi kinerja direksi agar berjalan sesuai dengan tujuan perusahaan. Lanjut, kita akan membahas kelebihan yang dimiliki oleh perseroan terbatas. Nah, perseroan terbatas memiliki beberapa kelebihan yang membuatnya banyak dipilih oleh pelaku usaha. Pertama, adanya tanggung jawab terbatas memberikan perlindungan hukum bagi pemilik usaha sehingga risiko kerugian tidak sampai pada harta pribadi. Kedua, PT lebih mudah dalam memperoleh modal karena dapat menghimpun dana melalui penjualan saham kepada investor atau pihak lain. Ketiga, keberlangsungan usaha lebih terjamin karena PT tidak bergantung pada satu orang saja. Jika terjadi pergantian pemilik saham, perusahaan tetap dapat berjalan. Keempat, PT juga memiliki citra yang lebih profesional, sehingga lebih dipercaya oleh mitra bisnis maupun investor. Namun demikian, perseroan terbatas juga memiliki beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Proses pendirian PT relatif lebih rumit karena harus memenuhi berbagai persyaratan hukum, seperti pembuatan akta pendirian dan pengesahan dari pihak yang berwenang. Selain itu, biaya yang diperlukan untuk mendirikan PT juga lebih besar dibandingkan bentuk usaha lain seperti CV atau firma.
PT juga memiliki kewajiban administrasi dan perpajakan yang harus dipatuhi secara rutin, sehingga membutuhkan pengelolaan yang lebih tertib dan profesional. Contoh perseroan terbatas di Indonesia antara lain PT Telkom Indonesia yang bergerak di bidang telekomunikasi serta PT Unilever Indonesia yang bergerak di bidang produk konsumsi sehari-hari. Perusahaan-perusahaan tersebut menunjukkan bahwa PT dapat berkembang menjadi usaha besar dengan banyak pemegang saham, serta memiliki jangkauan usaha yang luas, bahkan hingga tingkat internasional. Kesimpulannya, perseroan terbatas merupakan bentuk badan usaha yang memiliki banyak keunggulan, terutama dalam hal perlindungan, hukum, dan kemudahan dalam pengembangan usaha. Dengan sistem yang terstruktur, pembagian peran yang jelas, serta tanggung jawab yang terbatas, PT menjadi pilihan utama dalam menjalankan kegiatan usaha secara profesional dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pemahaman tentang PT sangat penting, terutama bagi kita sebagai calon pelaku ekonomi di masa depan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih.